Dari pengalamanmu selama jadi ibu, apa aja value yang baru didapatkan dan ingin di-share kepada orang lain? Jadi kayaknya value yang aku dapetin tuh, apa ya, kayak kita tuh ngelakuin sesuatu udah bukan buat diri kita sendiri aja gitu. Selain seorang ibu, yang maafnya paling tulus tuh bayi. Iya. Anak kita yang kecil Iya. ini. Apa kotor? Kotor. Enak. Wangi ya. Udah keras nih kayaknya nih. Coba kita aduk dulu kali ya. Oke. Wah, berat sih. Masihkah kalian mengenal seorang perempuan yang bernama Fitrias? Apakah perhatianmu pada keluargamu sebagai ibu sudah seimbang dengan perhatianmu pada dirimu? Jujur. Kayaknya susah nggak sih tuh bilang seimbang, pasti kayak lebih berat sebelah, yang pasti lebih berat ke keluarga gitu. Karena kapan, makanya tadi ngobrol ya, kapan coba terakhir kali kita mikirin diri sendiri, kayak udah lupa bahkan kan. Jadi kayaknya hanya bisa berusaha untuk mencoba untuk seimbang gitu. Kalau Mbak Tina gimana kira-kira ya? Agak-agak sedih sih pas baca pertanyaan ini, soalnya kayak iya ya, udah lama nggak dipikirin juga gitu. Ya, jadi emang masihkah kalian mengenal? Ada sih, emang dia nggak pernah hilang kan. Cuman kayaknya emang apakah perhatianmu pada keluargamu, jawabannya udah pasti enggak sih. Emang aku kadang juga suka bingung sih, definisi seimbang tuh apa gitu kan. Bener. Terus kira-kira selama ini gimana tuh Mbak kalau dari Mbak Tina untuk nyeimbangin? Karena aku bingung juga sih antara menyeimbangkan, bahkan kayak untuk dari waktu yang kita punya nih, yang kita habiskan gitu ya. Gimana ya kira-kira kita menyisihkan waktu untuk menyisihkan sesuatu yang biar itu seimbang aja udah bingung banget gak sih? Untuk milih waktunya aja udah bingung banget Kak. Sih. Kalau dari Mbak Tina kira-kira gimana tuh? Iya sih, kayak kalaupun misalnya ada waktu kosong, klasik banget kan. Gue mending ngapain ya gitu, mending me time atau beberes rumah, atau ngurusin kerjaan yang belum beres gitu-gitu kan. Akhir-akhir ini sih jadinya maksain aja sih, kayak kalau misalnya kayak memilih secara sadar untuk gue mau ngabisin waktu apa sih me time, entah gimana tuh ujung-ujungnya kayak kayaknya mending ngurusin anak, mending apa. Jadi kalau buat aku di sekarang ini sih emang aku memaksakan diri sih. Nah, soalnya ketika udah maksain tuh ternyata yang sulit tuh pas mulainya sih. Soalnya kayak pas aku udah mulai me time mah emang enjoy aja gitu. Itu sih. Berarti sebetulnya kan ya itu ya, proses untuk kita mencoba aja tuh kita kayak dilematik gitu loh istilahnya, iya nggak sih? Jadi Dan pada akhirnya mungkin itu tuh sebagian orang kenapa nggak gitu? berani. Iya. Benar sih. Ya kan kadang kayaknya tuh kalau secara apa sih otak gitu ya, kita tuh ngerti bahwa kita tuh harus seimbang gitu. Tapi entah gimana pas ngelakuin tuh kayak nggak ada bersalahnya, kadang juga nggak pengen, cuman kadang bingung. Iya, yang kayak gitu. Jadi kayaknya atau ini aja ya, maksudnya aku kan punya teman psikolog. Kalau misalnya kita coba ngobrol sama dia gimana? Bener sih, karena kan kalau kita juga bingung ya sebetulnya ngeraba-raba kan. Bener. Boleh tuh kita hubungin cobain aja. Boleh. Bentar ya, aku cobain deh. Siapa tahu dia lagi deket-deket sini. Namanya itu dipanggilnya sih Mail. Aku cobain ya. Iyo, lagi di mana Iyo? Oh, kebetulan tuh. Aku tuh lagi sama teman. Kita lagi di Tahura. Kalau misalnya kita ketemuan bentar gitu, bisa nggak Iyo? Bisa. Ah, sip. Ditunggu ya Iyo ya. Kita di spot yang dulu kita pernah piknik bareng itu. Ya, oke. Makasih ya Iyo. Bisa. Kebetulan. Kayaknya lebih enak kan kalau kita ngobrol tuh ada orang yang lebih ngerti gitu kan. Jadi kita kayak nggak orang-orang bingung nih kita lagi. Iya.
Hai Teh. Halo. Kok bisa pas sih kita ketemu di sini? Hai Teh. Emang jodoh. Kenalin dong. Pisan ya, Aku ini. Mail. Lagi Ayo, pada ngapain sih di sini? Kita lagi curhat aja sih. Oh gitu. Tunggu. Terus kita Ada. kan kayak tadi kayak bingung gitu loh. Oh ya pakai dulu. Wah, tentram. Biar kita lebih tentram, pakai ini dulu ya. biar curhatnya Iya, ada nggak stres juga drama nih. Coba gitu. deh aku nyobain. Enak loh baunya. Terus ini juga sanitizernya enak banget sih. Coba. Gini pakainya. Ya bisa kayak Enak gitu sih. juga. Enak sih. Berarti kamu pakai. Gimana? Masih mau curhat atau udah yuk? Kayaknya udah selesai nggak sih Oke. masalah hidup kita? Oh, enggak ya. Udah tenang belum? Belum. Enggak, ini galau banget sih harusnya, ini galau banget. Jadi tadi tuh kita tuh ya sepanjang jalan curhat gitu loh. Cuma kan kayaknya kalau misalnya kita curhat sama temen tuh kadang kan suka banyak asumsi gitu Ya, dan ya. bisa jadi kalau salah-salah curhat malah kita dihakimin tuh banyak banget lah ya yang ibu ngejudge ibu yang lain tuh juga banyak banget gitu. Jadi kayaknya tadi aku minta rekomendasi juga sama Mbak Tina, kayaknya kayak lebih bagus kalau kita tuh curhat sama orang yang mungkin jauh lebih paham gitu. Tadi apa Mbak Tina mau curhat apa tadi? Tadi sih kan jadi tuh ceritanya itu kan kemarin tuh kayak kita sama-sama liburan ke Lombok kan. Oke. Cuman kalau aku kan sendiri, kalau Tias itu bawa anak-anaknya. Bawa rombongan aku. Kayak gitu. Nah, intinya sih kalau aku tuh ngerasa kayak apa ya? Kayak menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Kayak aku kan udah lama banget ya nggak liburan sendiri gitu Yeah. kan. Nah, terus aku tuh sempet nanya, Tias, lu sempet ngerasa jealous nggak sih? Karena kan kalau yang kemarin aku di Lombok kan kayak apa sih bebas gitu kan ya, kayak mau kemana-mana tinggal cabut aja gitu. Nah tapi Tias tuh tadi bilangnya tuh kalau aku sih memang udah lebih apa istilahnya? Jadi kalau Udah misalnya lebih aku puas tuh sekarang sama tuh lagi di fase yang kalau aku ngehabisin waktu sama temen, misalnya kita selfie, mengcapture setiap momen lah ya, gitu, itu tuh nggak lebih worth it dibandingkan aku mengcapture momen sama anak aku gitu loh. Oke. Jadi aku tuh lebih banyak berpikir untuk kayaknya aku nggak bisa deh pergi ke tempat mana nggak sama aku, tapi bukan berarti karena anakku nggak bisa ditinggal, tapi aku ya capture momen itulah istilahnya mungkin. Tapi kalau aku ngedengerin Mbak Tina juga, aku kadang adalah terselip lah rasa kayak atau jangan-jangan itu tuh hanya denial aja, bisa jadi kan kayak gitu, atau memang aku memang bener-bener juga ngerasa memang aku nyaman dengan seperti itu, karena kan mungkin kata orang kayak lu denial aja kali atau kayak gimana, kayak seakan-akan ngurus anak tuh jadi sesuatu hal yang lu tuh nggak bisa tulus dan pasti itu tuh beban lah, itu mah pasti karena tanggung jawab. Jadi sebenarnya gini sih Teh, kalau apapun yang dirasakan sama Teh Tina, sama Teh Tia sebenarnya nggak ada yang benar atau salah. Perempuan pada dasarnya kita tuh punya berbagai peran. Peran yang paling melekat erat pada diri kita itu biasanya adalah ibu dan istri. Jadi ketika kita menjalankan peran sebagai diri kita sendiri, kadang-kadang kita merasa bersalah. Rasa bersalahnya karena gini, seolah-olah ketika kita mengutamakan diri kita sendiri, maka kita tidak mengutamakan yang lain. Pada banyak case itu benar dan itu tidak apa-apa. Jadi artinya ketika Teh Tina merasa capek banget kerja, capek banget mengurus anak dan saya butuh waktu sendiri, tidak lantas itu menjadi lebih buruk misalkan dibandingkan Teh Tias yang bawa anak-anak. Dan perasaan ketika Teh Tias berpikir bahwa kayaknya lebih worth it kalau selfie sama anak deh daripada sama teman-teman, yang juga nggak apa-apa. Tetapi yang perlu dicari tahu adalah apakah itu yang benar-benar Tias inginkan atau bukan. Kalau itu benar, maka jalankan saja peran itu. Karena sebenarnya peran kita tuh sebagai perempuan lebih seperti bawang bombay, aku menyebutnya, berlayer-layer dan terkadang nggak bisa digantikan satu sama lain, jadi berjalan bersamaan. Tapi kita kadang suka lupa bahwa kita tidak bisa baik atau sempurna di semua peran itu. Jadi kalau kita milih, oke, saat ini saya ingin membuat porsi hidup saya lebih besar bersama anak-anak, it's okay. Di hari lain ketika saya ingin porsi hidup saya lebih besar untuk karir, tidak lantas kita menjadi ibu yang buruk gitu. Jadi menurut aku sebenarnya yang perlu kita tanya adalah apakah dengan kita memilih untuk memprioritaskan sesuatu ada rasa bersalah di dalamnya. Ketika ada rasa bersalah, kita perlu bertanya lebih dalam, kenapa ya saya harus merasa bersalah? Toh ini adalah peran-peran yang memang kita pilih dan kita inginkan. Dan kalau karena satu dan lain hal, kayaknya dia ibu juga deh. Curhat nih kayaknya. Dan kalau karena satu dan lain hal, ada hal yang kita rasa kok kayaknya
tidak berhasil atau hasilnya kurang baik, itu bukan karena kita lebih mengutamakan peran yang satu dengan yang lain. So it's okay. Belajar untuk menerima dan melepaskan bahwa tidak semua hal bisa kita kerjakan dengan sempurna. Mungkin itu sih Teh. Bener sih, karena mungkin gini juga sih, kalau misalnya kita ibu rumah tangga mungkin ya, mungkin pembagian waktu kita kan antara pekerjaan rumah tangga, anak, sama diri kita sendiri. Tapi beda halnya kalau kita ibu bekerja, ya nggak sih? Ketika kita misalnya sebagian waktu kita dihabiskan untuk kerja, yang mungkin juga kadang kalau kita memang sangat workaholic kan kadang kita lupa waktu ya. Nah terus giliran ada waktu luang, rasa-rasanya tuh kayak jadi emang ya ada rasa kayak nggak adil ketika waktu luang itu tuh kita malah habiskan untuk diri kita sendiri, tapi anak kita akhirnya kapan kan gitu. Terus aku juga mau nanya, kalau misalnya ternyata juga kan pasti banyak juga lah di luar sana yang mungkin pasangannya juga menuntut perempuan untuk lebih banyak di rumah lah. Kalau tadi kan kayak mungkin aku harus tahu juga apa yang aku pengen. Nah, ketika kita tahu nih sebenarnya kita pengen, tapi di satu sisi juga ada tuntutan lain dari orang lain lah. Entah itu mungkin orang tua kita, lingkungan, apa kata orang gitu kan, pasangan yang menuntut kita tuh sebetulnya yang namanya perempuan itu harusnya di rumah ngurus anak dan lain-lain. Pada akhirnya kan itu bisa jadi kayak mundur lagi nih untuk bahkan ngedengerin apa yang kita mau. Tuh kalau kayak gitu kira-kira gimana tuh Mbak? Sebenarnya gini sih Teh, dalam dunia ini tuh nggak ada yang namanya harusnya. Aku selalu bilang sama klien-klien aku gitu ya, yang harus di dunia itu cuma satu, bayar utang. Iya betul. Yang lainnya itu nggak harus. Jadi artinya ketika Teteh bicara tentang konsep keluarga, maka yang matters hanya dua, pendapatmu dan pendapat pasangan. Yang lain tidak relevan. Karena kita ada di dalam very small circle yang isinya betul-betul hanya keluarga inti. Kalau sudah ada anak, ya anak di dalam situ. Jadi artinya ketika suami menuntut misalnya, Tias bisa nggak kamu lebih banyak waktunya di rumah? Jawabannya adalah oke bisa, tapi ada harga yang harus saya bayar. Nah, harga ini yang perlu dikomunikasikan. Karena setiap keluarga punya common goals. Common goals kita apa sih? Buat saya, buat kamu sebagai pasangan, dan buat anak. Dan jangan lupa, sebagai wanita karir, kadang kita lupa bahwa kadang-kadang kita juga bukan hanya menyampingkan anak, tapi pasangan. Iya betul. Mereka mensupport kita sedemikian rupa, tapi apa support kita buat mereka? Mungkin mereka ingin hal yang sederhana, pengen setiap pulang ada kopi misalnya. Tapi kita merasa, aduh nggak sempet kan, gue lagi meeting atau apa. Kita kan perlu membayar harga itu dengan aktivitas lain. Nah itu yang kadang-kadang lupa, bahwa kita perempuan bisa berkarir karena ada support suami. Kalau tidak ada, kita mungkin nggak akan sebebas ini gitu, mengerjakan apa yang kita cintai. Jadi bukan cuma anak-anak Teh gitu. Dan ketika suami bilang, kamu kayaknya harus ngerem dikit deh, karena kamu nggak punya waktu sama keluarga. Kita perlu melihat, benarkah? Iya betul. Karena setiap perasaan valid. Masalahnya objektif atau enggak perasaan tersebut. Objektifnya dari mana? Deep talk sama suami. Tapi memang tidak mudah, karena kita constantly harus milih. Hari ini apa ya? Besok apa ya? Ngelihat jam, oke, sekarang udah jam 12. Aduh, anak-anak udah makan belum? Gitu. Padahal kita sendiri belum makan. Gitu. Dan ketika kita mikir, aku pengen main kayak Teh Tina kemarin misalnya ke Lombok, aku tuh capek banget misalnya dengan pekerjaan, dengan keluarga. Ya nggak apa-apa, karena ketika pulang harapannya Fresh membawa lagi energi ya. baru gitu. Itu sebenarnya yang kita kenal dengan me time. Me time itu bukan harus happy, tapi mengisi jiwa kita, karena jiwa kita ada kekosongan yang perlu kita cari, apa ini gitu. Gak harus sama teman, sendiri juga bisa gitu. Ideally kita mungkin punya pet yang berbeda, tapi tumbuhnya ideally itu sama ke arahnya gitu. Maksud aku tuh, apakah si me time ini tuh sebenarnya memang membantu untuk sehat, baik untuk anaknya atau apa sih ibunya gitu,